Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Bang Boy. Alamat emailnya adalah aritriapranadiva9@gmail.com. Sehat selalu Mbak Marta. Mbak, pada kesempatan kali ini saya mau bertanya kepada Mbak Marta, kenapa kalau saat saya mengedit foto di Lightroom Pro Mobile, selalu ada garis hitam pada sisi objek seperti pada foto di bawah ini. Pada saat menyadari garis hitam, saya tidak tahu solusinya dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya memotret menggunakan file RAW dan pada file aslinya tidak ada garis hitam seperti ini sebelumnya. Apakah ini sama halnya seperti kasus chromatic aberration akibat hasil editing di video Mbak Marta sebelumnya pada setahun yang lalu? Mohon pencerahan, bimbingan, dan solusinya Mbak. Terima kasih banyak sebelumnya buat Mbak Marta Suherman. Salam dari Sintang, Kalimantan Barat. Dan dilampirkan satu buah foto. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu nonton setiap minggunya dan juga share bagi teman-teman lainnya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Kemudian buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang kali ini. Di sini dilampirkan satu buah foto di mana ada satu orang sedang mengukur ya. Di sini ditunjukkan bagian tangannya dengan panah. Itu ada seperti garis hitam dan ada sedikit glowing di bagian samping-sampingnya. Dan kalau saya lihat di bagian jari yang di atas, kanan atas itu juga ada chromatic aberration ya. Ada garis berwarna hijau di setiap ujungnya. Nah ini karena kebetulan dari Bang Boy nggak melampirkan file aslinya, jadi aku kurang tahu ya. Jadi aku coba tebak aja dari sini. Yang pertama kalau dari garis hijaunya ini memang pasti ada efek dari si chromatic aberration itu sendiri. Nah buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya pembahasan mengenai chromatic aberration, teman-teman bisa klik di video di bawah ini. Ini ada penjelasan lengkapnya kenapa terjadi chromatic aberration dan apa efeknya pada sebuah foto. Nah jadi buat teman-teman di sini yang mungkin belum nonton video saya sebelumnya membahas chromatic aberration, saya coba bahas sedikit di sini. Chromatic aberration itu terjadi sebenarnya karena penyimpangan cahaya yang diterjemahkan oleh sebuah lensa, itu penjelasan singkatnya ya. Nah di sana biasanya setiap karakter lensa itu memiliki warna yang berbeda-beda, jadi chromatic aberration itu warnanya bisa berbeda-beda. Kadang munculnya agak keunguan, kadang munculnya kehijauan gitu ya. Nah itu tergantung dari karakter-karakter lensa tersebut. Dan biasanya lensa zaman sekarang itu sudah diperbaiki dengan beberapa coatingan-coatingan pada permukaan lensa, sehingga cahaya yang masuk itu bisa diterjemahkan lebih sempurna. Jadi buat teman-teman yang penasaran pengen tahu mengenai teori-teori lainnya mengenai chromatic aberration, sebenarnya ada satu penjelasan dari Johann Wolfgang von Goethe. Nah, dia ini ada membahas mengenai salah satu teori warna, di mana dia bilang ada 2 macam warna yang terjadi ketika cahaya bertemu dengan kegelapan. Nah, biasanya itu warnanya kuning dan biru, jadi di garis di pinggirannya, bordernya itu muncul warna kuning dan biru, atau magenta dan hijau, atau ada juga purple freezing atau warna hijau freezing, jadi ungu dan hijau. Nah, di sini juga dia menjelaskan bahwa ada yang namanya lateral chromatic aberration dan juga axial chromatic aberration. Nah, di sini lateral chromatic aberration adalah chromatic aberration yang mudah diperbaiki. Biasanya muncul di pinggiran 2 warna yang berlawanan di sepanjang arah radial dari pusat gambar dan semakin dekat dengan sudut gambar. Warna yang paling sering terjadi adalah cyan atau magenta bersamaan dengan komponen yang berpotensi berwarna biru atau kuning. Nah, kemudian yang kedua adalah
adalah axial chromatic aberration. Nah, ini yang sulit untuk dikoreksi. Biasanya hanya sebagian dengan efek samping yang muncul di tempat lainnya. Muncul sebagai lingkaran cahaya satu warna di semua sisi dengan detail kontras yang tinggi dan kurang bervariasi menurut posisi gambar. Halo seringkali berwarna keunguan, tetapi warna dan ukuran terkadang dapat ditingkatkan dengan sedikit memfokuskan lensa ke bagian depan atau ke bagian belakang. Dan kemudian selain itu ada juga yang dikenal dengan sensor blooming. Nah, ini juga biasanya sulit untuk dikoreksi, di mana ini adalah sebuah fenomena unik dari sensor digital yang menyebabkan clipping sorotan yang berlebihan. Biasanya menghasilkan warna pada pinggiran dan tingkat sensor sangat bervariasi, biasanya tampak biru atau keunguan. Ini paling umum dengan sorotan spekular yang tajam dan terpotong pada kamera saku resolusi tinggi. Contoh klasiknya adalah tepi puncak pohon dan dedaunan di atas langit yang putih dan cerah. Ini pasti teman-teman kalau pernah mengalami hal yang seperti ini, itu disebut sebagai sensor blooming. Foto yang dikirimkan ada semacam efek glowing pada bagian tangan ya. Nah, di sini efek glowingnya ini ada istilahnya, dikenal juga dengan nama halo. Nah, halo ini adalah garis terang yang muncul di area dengan kontras tinggi pada saat foto telah mengalami pengeditan yang berlebihan. Biasanya terjadi pada pengeditan foto HDR. Nah, kemudian mungkin teman-teman di sini menanyakan apakah ada hubungan ya antara halo dan juga si chromatic aberration sendiri. Apakah ini hal yang sama atau gimana? Nah, saya akan coba jelaskan. Jadi yang pertama, efek halo ini akan muncul kalau kamu menemukan chromatic aberration. Jadi chromatic aberration ini salah satu penyebab munculnya halo. Nah, yang kedua, apa yang bisa menyebabkan munculnya halo adalah karena editing yang berlebihan. Jadi kalau teman-teman misalnya melakukan sharpening atau over sharpening ya, penajaman gambar secara berlebihan, nah itu akan menyebabkan munculnya halo. Yang kedua adalah kalau teman-teman merubah clarity dari foto yang kita mau edit, nah itu juga bisa memunculkan halo. Nah, yang ketiga, ini ada yang namanya perubahan dari luminance. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin merubah warnanya misalkan dari hue, saturation, dan juga luminance atau disingkat juga sebagai HSL, nah ini juga bisa menyebabkan munculnya halo, problem halo ini sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kalau teman-teman melakukan editing misalkan dengan layer yang berlebihan, lalu kemudian ternyata penempatannya tidak sempurna atau bisa juga disebut dengan spillover. Jadi editing di mana posisi layernya itu tergeser sedikit gitu ya. Nah, itu akan memunculkan efek halo tersebut. Nah, saya coba mencerna dari email yang dikirimkan dari Bang Boy di sini. Ada satu kalimat yang saya lihat di sini adalah pada file RAW aslinya tidak terdapat garis hitam seperti sebelumnya. Jadi di sini mungkin file RAW-nya tidak bermasalah, tapi ketika di-adjust itu mungkin terjadi perubahan. Jadi di sini saya juga karena nggak terima file aslinya, saya belum tahu nih file aslinya tuh seperti apa. Nah, di sini juga memang ada pengaruh ya antara file RAW atau file JPEG. Kenapa kita lebih baik memotret dengan file RAW? Karena file RAW itu file yang belum terkompresi sama sekali, berbeda dengan file JPEG. Nah, di situ ada juga kita mengenal yang namanya color space. Jadi buat teman-teman juga yang belum tahu perbedaan antara pemotretan menggunakan RAW atau JPEG dan color space-nya seperti apa, teman-teman bisa cek di video di bawah ini. Pernyataan dari Bang Boy ini saya bisa menerjemahkan artinya di sini terjadi editing ya, post processing yang mungkin berlebihan atau mungkin memang dari karakter file fotonya tersebut juga mungkin tidak begitu panjang dynamic range-nya, karena tadi saya bilang color space itu juga punya pengaruh juga dari si sensor kamera. Jadi misalkan ada beberapa sensor kamera yang mungkin sensornya lebih kecil, nah itu biasanya dynamic range-nya akan lebih pendek. Dynamic range yang lebih pendek itu biasanya kita agak terbatas untuk menggeser warna-warna di dalam hasil foto kita. Makanya kadang sebagai fotografer saya menyarankan untuk menyelesaikan prosesnya di dalam foto dulu terlebih dahulu ya. Karena di dalam proses post-processing atau editing, kadang-kadang kita berhadapan dengan file-file yang mungkin agak sedikit sulit untuk digeser gitu. Nah, di sini mungkin warna dari foto yang dikirimkan ini, terutama warna biru ini adalah warna yang relatif sensitif.
Jadi pada saat kita menggeser warnanya terlalu banyak gitu ya, nah itu biasanya muncullah efek-efek seperti ini, efek glowing di pinggiran-pinggirannya ini, kemudian garis berwarna hitam ini bisa juga muncul pada foto kita. Nah jadi sebenarnya kalau kita membahas mengenai warna nih, tadi aku sempat sebut di situ ada warna biru yang biasanya relatif lebih sensitif. Nah itu memang benar, jadi warna juga memiliki yang namanya color sensitivity. Nah itu beda-beda. Dan kemudian juga kalau teman-teman pernah nonton di video saya sebelumnya, saya pernah bahas juga mengenai color theory ya. Gimana sebuah teori-teori itu perlu dipelajari untuk diimplementasikan dalam sebuah foto. Buat teman-teman yang belum nonton bisa cek di bawah sini yang pernah saya bahas. Dan si warna ini sendiri sebenarnya juga pembahasan yang sangat panjang. Nah ini mungkin takutnya terlalu teori ya kalau buat teman-teman di sini yang masih baru belajar fotografi gitu. Tapi intinya warna-warna itu memang memiliki karakter sendiri, dan di sini ada kaitannya dengan bagaimana sistem kerja mata manusia melihat sebuah kondisi. Jadi mata manusia itu biasanya kan ada terbagi dari batang dan juga kerucut gitu ya. Nah si batang ini biasanya yang kerjaannya tuh ngelihatnya secara hitam putih, sedangkan si kerucut ini dia yang mendeteksi warna gitu. Dan di sini biasanya di dalam sebuah cahaya itu mereka memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, sehingga dari panjang gelombang yang berbeda-beda ini muncul warna-warna juga yang berbeda-beda yang ditangkap oleh sebuah mata. Nah di sini supaya teman-teman gak bingung, saya akan lampirkan grafiknya di sini, di mana sebuah cahaya itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, dan biasanya biru itu, si blue cones ini biasanya yang relatif lebih pendek gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan di sini ada yang blue cones-nya, ada green cones, ada red cones, dan juga ada si batang itu, the rod namanya. Dan ada 3 gelombang mata yang ditangkap oleh mata adalah RGB, red, green, dan juga blue. Nah ini makanya biasa teman-teman mungkin kalau tahu sering banget dibahas ya mengenai RGB atau CMYK. Nah RGB itu memang karena sistem mata kita itu melihat cahaya dengan 3 kerucut tadi. Jadi di sini kalau teman-teman ketahui bahwa cahaya itu kan diterjemahkan dalam sebuah foto, sebuah visual, dia kan warna itu bergradasi. Jadi kalau teman-teman misalnya pada saat melakukan editing mungkin terlalu berlebihan, atau kemudian filenya itu juga ternyata tidak mendukung untuk dilakukan adjustment, seperti misalkan di Photoshop tuh ada yang namanya selective color gitu ya, atau beberapa option lain gitu, setahu saya ada beberapa. Nah itu memang bisa membuat hasil foto itu jadi kurang maksimal. Artinya akan muncul glowing-glowing tertentu, akan muncul detail atau pecah gitu ya. Jadi kalau warna biru biasanya setahu saya, sepengalaman saya editing itu memang paling sensitif sih ya. Jadi biasanya entah dia pecah atau pixelate gitu, atau dia bentuknya akan ada glowing di pinggir-pinggirnya. Nah mungkin kalau dari pertanyaan tadi Bang Boy ini menanyakan bagaimana cara handlingnya. Yang pertama memang kita tidak boleh melakukan editing yang terlalu berlebihan, terlalu over edit gitu. Atau bahkan kalau memang filenya sangat-sangat sensitif, sangat-sangat tidak mudah untuk di-adjust, disarankan untuk tidak meng-adjust sama sekali. Dan kalau bisa memang kita selesaikan filenya itu di saat pemotretan. Dan mungkin sedikit penjelasan buat teman-teman kenapa tadi saya bilang warna biru itu sangat warna yang sensitif. Di sini kita bisa lihat di satu buah grafik ya, di mana biru itu adanya di ujung bawah dikit banget, dan ini memang warna yang bisa dibilang tidak terlalu kuat, di mana pada saat dia bertemu dengan warna merah dan muncul warna violet di situ. Nah biru itu memang sangat-sangat sensitif, jadi makanya kalau teman-teman ingin mengadjust warna biru itu biasanya memang harus hati-hati sekali. Nah yang kedua, kalau memang ingin dilakukan editing itu hanya bisa dilakukan foto manipulasi secara manual. Artinya kita harus pakai brush atau semacam pen brush gitu ya. Kita editing satu-satu di clone out ya biasanya. Jadi itu memang lumayan effort kalau misalkan kita memang ingin melakukannya untuk menghilangkan bekas dari sisa editing tadi itu. Nah kira-kira pembahasannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin menghadapi masalah yang sama. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.